Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Kata-kata wasiat seolah menjadi momok menakutkan bagi halayak luas. Apalagi sang pemberi wasiat tersebut tengah menderita sakit yang cukup mengkhawatirkan. Ruben Onsu misalnya, yang baru-baru ini secara mengejutkan telah memberikan sekelumit wasiat untuk putranya, Bertrand Peto Putra Onsu, yang merupakan anak laki-laki pertama di keluarganya. Lantas, apa yang membuat Ruben mendadak memberi wasiat? Benarkah karena alasan sakit yang cukup serius, beberapa waktu lalu dideritanya, hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit dan masuk ruang ICU hingga beberapa hari membuatnya cukup khawatir dengan kondisi tubuhnya. Lantas penyakit apa yang diderita Ruben? Bukan surat wasiat sih, tapi lebih amanat ya ke anak-anak gitu, ke Onyo, terus ya ke Cici, ke Nia gitu ya. Lebih ngasih tahu aja yang selama saya masih ada kesempatan untuk bisa ngasih tahu ya layaknya orang tua ngasih tahu ke anak kan gitu. Ia menyampaikan pesan ya karena di rumah kan hanya saya, bundanya, Onyo dan anak-anak gitu. Dan otomatis yang saya harus sampaikan kepada anak laki-laki gitu. Dan dia harus ya lebih ngejaga bundanya lagi gitu. Dan memberikan support lah pastinya untuk bunda dan juga ke anak-anak juga harus tetap semangat gitu. Dan cara menyampaikan itu kan harus pelan-pelan gitu. Ya kan karena dia menjadi anak laki-laki pertama ya, jadi dia harus belajar dewasa. Mau tidak mau ya harus, karena adik-adiknya dua-duanya kan perempuan, sudah pasti akan bergantung sama kakaknya gitu. Jadi ya kokonya sudah harus banyak dikenalkan, lebih mandiri lagi ya, lebih kuat lagi dan lebih bisa menjalani dan bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Sejatinya, bukan wasiat yang diberikan Ruben kepada anak-anaknya, melainkan amanah yang biasa ia sampaikan kepada keluarga kecilnya saat ia masih sehat. Wasiat ataupun amanah yang diberikan ketika Ruben tengah berjuang melawan sembuh membuat tafsir berbeda dari warganet. Apalagi hingga saat ini, suami dari Sarwenda itu masih enggan memberi kabar kepada publik ihwal sakit yang dideritanya tersebut. Lantas, benarkah Ruben dirundung kekhawatiran yang cukup akut hingga ia meminta Bertrand untuk menjaga ibunda tercinta dan juga kedua adiknya Thalia dan Tania? Lantas, benarkah Bertrand sempat syok saat menerima wasiat dari sang ayah? Ya pastinya Onyo selalu mendoakan untuk ayah bunda supaya ayah bunda tetap sehat selalu dilindungi Tuhan dan selalu sehat-sehat ke depannya, dan mohon doanya juga dari kalian semua supaya ayah bunda sehat-sehat terus aja. Itu Onyo selalu aja ayah bunda diberikan umur panjang aja. Onyo sendiri ayah beri pesan, Onyo masih belajar karena kan menjadi seorang ayah itu kan gak gampang. Jadi Onyo liatin dulu seorang ayah itu pasti ya berat kan resikonya. Jadi Onyo itu harus bisa nanti ajarin adik-adik Onyo seperti ini, menjadi anak yang baik, nurut sama ayah bunda, dan begitupun menurut sama kokonya juga gitu. Rasa takut itu kan pasti hadir ketika kita lagi sendiri, ketika kita itu. Jadi ya ketika ada hal yang lagi saya ragukan, saya kembali lagi berkomunikasi dengan keluarga gitu. Membuat tenang lagi, membuat nyaman lagi. Keluarga Ruben memang tengah diuji. Tak hanya Ruben yang dilarikan ke rumah sakit, nasib yang sama pun sempat dialami oleh Wenda. Wenda baru saja melewati operasi kista dan mengalami migran akut. Dan yang cukup mengejutkan adalah usai menjalani MRI, Wenda harus menjalani operasi di bagian kepala. Apalagi sakit yang diderita Wenda cukup langka. Lantas benarkah hal itu yang membuat Ruben khawatir dan kini lebih protek kepada Wenda meski kondisinya pun tengah drop? Ya doain aja lah, semoga segala sesuatunya baik gitu. Jadi ya maunya sih nggak sampai tindakan ya, tapi ya
ya kalau emang diharuskan ya mau nggak mau gitu. Tapi ya doain semoga kalaupun ada tindakan ya tindakannya berjalan dengan lancar. Oke. Sehat, doain aja deh pokoknya sehat semuanya gitu. Ya doakan sehat terus lah. Jadi saya rasa apapun itu yang menjadi niat supaya sehat ya pasti mudah-mudahan didengar oleh Tuhan gitu. Jadi harus optimis dan semangat terus. Ya semangat paling terkuat itu ya dari keluarga. Keluarga memberikan semangat yang luar biasa ya, saya rasa baik saya dan bundanya juga pasti bisa lebih semangat lagi. Meski kondisi kesehatan keduanya cukup memprihatinkan, namun semangat Ruben dan Wenda tak pernah padam. Ruben dan Wenda tak sedikit pun menunjukkan wajah sakit. Yang ada, ia tampak semangat saat menghadiri acara premier filmnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bahkan ia juga menjadi salah satu cast di film tersebut. Ya kalau enggak kan nanti akan lebih itu ya drop kepikiran gitu. Jadi kepengennya ya aktif aja kayak biasanya karena dari dokter juga nggak ada larangan makanan, nggak ada hal-hal yang dilarang gitu. Yang penting istirahat yang cukup dan istirahat yang cukup sudah mulai dilakukan ketika kemarin pada saat drop itu sudah jamnya udah lebih banyak lagi tidurnya gitu. Dari para pemain ya masing-masing dari karakternya gitu. Makanya semua para pemain yang main di Rumah Kosong nggak terlalu mendalami mesti berhari-hari gitu ya karena lo mainin hari-hari lo aja di sini. Semuanya kita pakai kamera dan nggak ada kamera yang profesional. Semuanya GoPro tangan tapi semua di dalam Rumah Kosong itu semua sudah tersebar kamera-kamera yang sudah dipasang gitu. Jadi ngandelinnya dan menunggu penampakan atau lihatnya setelah di editing gitu. Pas di preview, hari ini coba ulang gitu baru ketahuannya di situ. Gitu. Semuanya direct di lapangan aja. Karena kan semuanya pemain. Jadi nggak ada tim yang luar, semuanya kecuali tim editor yang sudah selesai syuting baru kita kirim gambar-gambarnya. Aku support gitu. Jadi kebetulan emang aku juga penasaran karena kan sebenarnya dari kemarin Ayah bilang mau syuting nggak ya. Ya agak ragu gitu. Tapi yang pasti berjalan lancar lah. Ya. Tapi keren banget sih. Setelah senang, maksudnya kerja tim ya bukan kerja hanya kami saja tapi kerja tim yang ada di dalamnya. Dimana nanti saat berjalan nanti ada dua cerita. Sebenarnya kan kemarin waktu bikin konsep ini tuh lebih bikin aja dulu deh mau diapain juga nanti aja dulu gitu pas lagi berjalan nggak dapat reaksinya bagus jadinya ya senang gitu terus pas kemarin lagi preview kok pada teriak-teriak sendiri orang-orang yang preview ya udahlah ya kalau kita nontonnya bareng-bareng mungkin lebih seru kali ya gitu jadi ya dicoba dijalanin aja. Lantas, benarkah dalam penggarapan proyek film ini, Ruben sengaja melibatkan Betran sebagai bentuk wasiat? Benarkah perlahan-lahan Ruben bakal melepas Betran di industri hiburan tanah air agar tergantung kepadanya? Lantas, seperti apa tanggapan sahabat karib Ruben yang hingga kini masih aktif menelurkan karya-karya di industri hiburan tanah air meski kondisi kesehatannya tak stabil? Ya namanya juga kita para pekerja keras ya, pasti kondisi tubuh juga naik turun gitu. Tapi ya kita tidak pasrah dengan kondisi tubuh kita. Tetap justru kalau kita seniman semakin berkarya akan melupakan kondisi tubuh kita. Tubuh kita tuh semakin kita diemin, semakin diturutin. Kalau buat kita para seniman tuh akhirnya ya suka justru merasa makin parah gitu. Di proses syuting ini kan berbedanya tidak menggunakan tim yang banyak. Timnya benar-benar sedikit, jadi hype-nya benar-benar terasa sekali. Ini sudah pasti menjadi salah satu yang membuat dia juga pasti deg-degan, membuat dia juga pasti menguji adrenalin dia yang baru. Gitu. Makanya dari Onyo sendiri ini menjadi tantangan yang beda ya. Iya.